Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Elviadini Nugraheni. Nomor induk mahasiswa saya 202113114 dari kelas 1I Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa baik dari segi diksi, pilihan kata atau frasa maupun kalimat efektif yang digunakan dalam lingkup ruang publik. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa sering dialami siswa dalam membuat karangan dan membuat cerpen. Pada dasarnya, kesalahan berbahasa sering terjadi di masyarakat, merupakan sebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun sehingga sulit untuk dilepaskan. Ditambah dengan bahasa keseharian yang lebih mudah diucapkan dan kurangnya wawasan masyarakat tentang bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, terjadilah penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI, EYD, maupun kaidah bahasa Indonesia yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Contoh kesalahan berbahasa di dalam lingkungan sekitar kita, contohnya seperti ini. Kesalahan berbahasa dalam poster tersebut terdapat pada tanda tanya. Seharusnya tanda tanya diganti dengan tanda seru ataupun tanda perintah, karena dalam poster tidak mengandung kalimat tanya. Contoh yang kedua dalam kesalahan berbahasa. Kata pakai memang kata baku dalam bahasa Indonesia, namun dalam poster tersebut sebaiknya diganti dengan kata memakai agar terlihat lebih cocok dan lebih formal. Kesalahan berbahasa yang ketiga adalah kesalahan berbahasa yang ketiga terdapat pada kalimat goblin, karena goblin merupakan bahasa campuran. Sebaiknya kata goblin bisa diganti dengan kata hijaukan. Kesalahan berbahasa yang keempat. Kesalahan berbahasa yang keempat terdapat pada kata uwena, karena uwena bukan termasuk kata baku. Seharusnya kata uwena diganti dengan kata enak, enak. Kesalahan berbahasa yang kelima. Kesalahan berbahasa yang ada di kalimat 5 terdapat pada kata seger, yaitu e-nya 2. Seharusnya kata seger itu e-nya hanya 1 agar kalimat itu menjadi kalimat yang baku. Contoh kesalahan berbahasa yang keenam. Kesalahan berbahasa yang keenam terdapat pada kata waroeng. Waroeng termasuk kata gaul, bahasa gaul yang ada di masa milenial ini, sehingga kata waroeng bisa diganti dengan kata waru agar kalimat tersebut menjadi kalimat baku. Kesalahan berbahasa yang ketujuh. Kesalahan bahasa yang ketujuh itu terdapat pada kalimat apotik, dan kata bakunya itu yang benar apotek pakai huruf E, jadi bisa diganti dengan apotek. Kesalahan berbahasa yang ke-8. Kesalahan berbahasa terdapat pada kalimat fotokopi. Seharusnya diganti dengan kata fotokopi agar menjadi kalimat baku. Kesalahan berbahasa yang ke-9. Kesalahan berbahasa yang ke-9 terdapat pada kata santuy. Santuy merupakan bahasa tidak baku. Santuy juga merupakan bahasa gaul, bahasa anak remaja zaman sekarang. Jadi kata santuy agar menjadi kalimat baku bisa diganti dengan kata santai, S-A-N-T-A-I. Kesalahan berbahasa yang ke-10. Kata kafling adalah bentuk kata tidak baku, sehingga penulisan yang benar itu adalah kaveling. Dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan itu sering kita abaikan begitu saja. Bahkan kita beranggapan tulisan itu sudah benar. Padahal jika kita mengetahui yang tidak sesuai dengan EYD, maka kita harus segera membenarkan dan jangan biarkan akan terus-menerus membudaya ke anak cucu kita nanti. Lalu, penggunaan bahasa asing itu boleh-boleh saja, karena dengan bisa menggunakan bahasa asing, kita juga bisa menambah relasi dengan orang-orang luar negeri dan bisa menambah pengetahuan juga.
Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa asli kita, bahasa pemersatu di negara Indonesia. Sekian penjelasan tentang kesalahan berbahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.